Ya, bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam sop-sop keilmuan. Nah, kita akan membahas tentang perjanjian Hudaibiyah, anak-anak sekalian. Itu jalan mah, Wisman. Ya, 3, 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembahasan sejarah kebudayaan Islam di bahasan perjanjian Hudaibiyah, gitu. Jadi bahasan perjanjian Hudaibiyah ini menjadi bahasan yang tidak terpisahkan di masa-masa Madinah, gitu. Perjalanan dakwah Nabi di Madinah. Nah, anak sekalian, perjanjian Hudaibiyah ini setelah 6 tahun lamanya kaum muslimin itu tidak mengunjungi Mekah karena berada di Madinah, kawasan Hudaibiyah untuk melakukan umroh. Jadi setelah 6 tahun kaum muslimin berangkat dari Madinah dan itu singgah di Hudaibiyah, sebuah kawasan untuk melakukan umroh, istirahat di Hudaibiyah itu. Apalagi pada bulan-bulan yang dihormati atau Asyurul Hurum, rasa rindu untuk mendatangi Ka'bah, menghinggapi kaum muslimin. Jadi mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW mengizinkan perjalanan menuju ke Mekah itu. Sama seperti kita sekarang. Kita sekarang di masa pandemi COVID-19, ibadah haji itu menjadi ada rasa rindu. Meskipun tidak ada COVID-19, apalagi di saat sekarang ketika kita ingin beribadah di Mekah. Kaum muslimin pada saat itu juga itu sekitar 6 tahun lah, begitu. Kalau kita sekarang baru beberapa bulan saja ya. Nah, setelah mendapatkan izin anak-anak sekalian kaum muslimin, lalu berangkatlah 1000 orang bersama Rasulullah SAW dengan pakaian ihram untuk menghilangkan kecurigaan kaum kafir Quraisy. Nah, setibanya di kota Asfan, seorang pengintai muslim mengabarkan kepada Rasulullah bahwa kaum Quraisy telah menyiapkan pasukan berjumlah 200 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid guna menghadang rombongan kaum muslimin. Nah, Rasulullah SAW mengalihkan perjalanan melalui desa Hudaibiyah dan beristirahat di sana. Maka dalam pengalihan itu datanglah utusan pertama dari Quraisy yang bernama Badil, menanyai maksud kedatangan Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah sekalian untuk disampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy bahwa tujuannya adalah untuk umroh, ibadah umroh. Nah, lalu datang utusan kedua sekalian dengan maksud sama bernama Haris bin Alqamah. Itu dijawab oleh Rasulullah SAW dengan sama pula. Lalu datang lagi utusan ketiga bernama Urwah bin Mas'ud. Ia pun membawa jawaban yang sama. Lalu Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan menemui tokoh-tokoh Quraisy. Hingga terdengar kabar burung bahwa Utsman bin Affan wafat pada saat itu. Para sahabat dari Muhajirin dan Ansor segera mengambil baiat di hadapan Rasulullah SAW, menjaga akan keselamatan Rasulullah SAW dan ajarannya terkenal dengan baiat Ar-Ridwan. Jadi baiat Ridwan itu dilakukan ketika kaum muslimin menerima informasi bahwa Utsman bin Affan yang diutus menemui tokoh Quraisy itu wafat. Sama sekarang kondisi kita. Jadi di Indonesia juga sama. Sekitar bulan September Oktober itu pasti banyak orang-orang gila yang masuk ke masjid, lalu orang-orang gila lalu mengaku gila dalam tanda petik, dia melakukan situasi teror, situasi mengganggu umat Islam begitu. Nah, kondisi-kondisi ini juga umat Islam harus siaga penuh begitu. Nah, anak sekalian, pengambilan baiat ini menggeser hati kaum kafir Quraisy. Maka kaum kafir Quraisy mengirim utusan perdamaian. Jadi ketika mendengar Rasulullah SAW dengan kaum muslimin itu siap dan berbaiat, baiat Ridwan itu yang dikenal dalam sejarah kebudayaan Islam, itu akhirnya orang kafir Quraisy itu mengirim utusan perdamaian yang dipimpin oleh Suhail bin Umar. Nah, perundingan perdamaian
menghasilkan apa yang dinamakan dengan Sulh Al-Hudaybiyah atau Persepakatan Hudaybiyah atau Perjanjian Hudaybiyah yang berisi nilai karakter cinta damai dan peduli lingkungan. Dalam peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW bersabda kan di situ, "Wahai kaum Quraisy, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan engkau saudara yang baik dan anak dari saudara yang baik pula." Rasulullah berkata, "Pergilah, kalian telah bebas." Begitu. Nah, anak sekalian, Rasulullah telah memberikan teladan yang agung dalam memaafkan musuh-musuhnya yang telah menyiksa, menyakiti, membunuh para sahabatnya dan mengusir dari kampung halamannya, kota Mekah itu. Nah, kalau kita sekarang kan kadang kita tidak menerima. Satu saat Islam itu, kalau Islam dipojokkan, Islam diperlakukan tidak adil, Rasul memberikan sunnah untuk kita bersabar. Tapi kita sering menyatakan, menafsirkan sabar itu diam, bukan. Jadi sabar itu harus kuat, sabar itu harus cerdas, sabar itu harus berani, begitu. Jadi kondisi sekarang kalau umat Islam sedang dipinggirkan, dipojokkan oleh kelompok-kelompok yang tidak mau menerima adanya Tuhan, kita harus bersabar. Ya, bersabar itu apa? Kesimpulannya lawan, begitu. Jadi tidak lalu dipahami sabar itu diam. Nah, sama seperti perjanjian Hudaybiyah. Nah, apa saja isi dari perjanjian Hudaybiyah itu? Sebetulnya banyak isi dari perjanjian Hudaybiyah, hanya kita lihat satu kemasan definisi yang cukup sederhana supaya kalian bisa mencerna dengan baik, begitu. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu yang kita tahu diantaranya adalah diadakan gencatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun orang kafir Quraisy tidak boleh melakukan menyiksa dan segala macam, diskreditkan. Nah, komitmen itu diterima, gitu, kedua belah pihak. Lalu yang kedua, apabila seorang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin walinya, maka segera ditolak oleh kaum muslimin. Jadi perjanjian yang cukup unik, begitu ya, yang mereka itu menerimanya. Apabila seorang kafir Quraisy masuk Islam tanpa seizin walinya, maka segera ditolak oleh kaum muslimin. Lalu yang ketiga, Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka, begitu. Jadi cukup indah kelihatannya ya, Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Emang enak begitu ya? Mungkin nggak? Sekarang mungkin. Jadi banyak orang yang menyatakan diri muslim, tapi kemudian dari karakteristik dia sebetulnya sedang kembali kepada kejahiliannya. Nah, yang keempat, anak-anak sekalian, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW, itu diperbolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Quraisy, itu juga diperbolehkan. Nah, yang kelima, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umrah di saat itu, di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Hanya ada yang perlu digarisbawahi dari perjanjian Hudaybiyah itu. Ketika para sahabat menolak, kesannya menolak ya, apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebab ada dua klausul di situ yang debatable. Seolah-olah Nabi memberikan toleransi. Nah, dalam pemahamannya di situ, apabila ada orang Mekah ke Madinah, maka orang Madinah berkewajiban untuk mengembalikan orang Mekah itu ke Mekah. Dari mana? Dari Madinah. Dan itu diterima oleh Rasul. Tetapi sebaliknya, apabila ada orang Madinah ada di Mekah, maka orang Mekah tidak berkewajiban untuk mengembalikan orang Madinah ke Madinah. Ini para sahabat melihat Rasul ini tidak adil, selalu memberikan kompromi, terutama Sayyidina Umar dan segala macam dan para sahabat. Tapi ternyata Rasulullah sangat hebat, cerdas dalam menggunakan taktik yang digunakan beliau itu. Dapat sekarang kita rasionalisasikan sekarang. Kalau orang Mekah dalam perjanjian Hudaybiyah itu, apabila orang Mekah datang ke Madinah, maka logikanya Mekah itu kafir, Madinah itu Islam. Maka orang Mekah orang Madinah punya kewajiban untuk mengembalikan orang Mekah tersebut ke Mekah dari Madinah. Maka logikanya ketika orang Mekah ini ke Madinah, pasti dia akan ketemu dengan Nabi. Nah, sedangkan kalian tahu bahwa kalau orang ketemu dengan Nabi mau membunuh saja, itu tidak jadi, bahkan dia masuk Islam. Apalagi dia bertamu dan ketemu dengan Nabi langsung.
Maka logikanya, orang yang ke Madinah itu, maka orang Madinah berkewajiban untuk mengembalikan orang Mekah dari Madinah. Dan itu Rasul terima. Dapat dibayangkan, orang Mekah yang ke Madinah, lalu dalam tanda petik, dia sudah ketemu dengan Nabi, itu diidentifikasi, dia masuk Islam. Maka orang Madinah itu berkewajiban mengembalikan ke Mekah. Maka kalau berkewajiban mengembalikan ke Mekah, orang Muslim, orang Mekah yang sudah masuk Islam itu, leluasa berdakwah di Mekah. Tapi sebaliknya anak-anak sekalian, ketika orang Madinah ada yang ke Mekah, Madinah Islam datang ke Mekah, maka orang Mekah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan ke Madinah. Artinya orang Madinah yang di Mekah jongjon, leluasa untuk berdakwah. Maka nanti ujung dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan Islam yang disebut dengan Fathul Mekah. Karena tidak sadar orang kafir Quraisy bahwa umat Islam di Mekah semakin banyak dengan dakwah Islamnya. Oke, nah seterusnya anak-anak sekalian, harus khusus. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu nanti ada pembahasan khusus nanti. Faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah tahun 9 Hijriah yang kita bahas sekarang. Di mana Fathul Mekah artinya penaklukan kota Mekah. Terjadi pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW memutuskan untuk menaklukkan kota Mekah. Nah sekarang apa-apa saja sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah? Adalah karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Jadi Fathul Mekah itu di saat orang kafir Quraisy berkhianat terhadap perjanjian Hudaybiyah. Maka pada tanggal 10 Ramadan, beliau berangkat bersama puluhan ribu atau sekitarlah 10.000 pasukan menuju Mekah. Kaum muslimin memasuki Mekah tanpa terjadi peperangan, di mana kaum kafir Quraisy menyerah dan tidak melakukan perlawanan karena berbagai sebab. Begitu. Ada catatan anak-anakku, ketika terjadi Fathul Mekah, justru umat Islam memiliki kekuatan untuk melakukan balas dendam. Tapi umat Islam apakah benar melakukan balas dendam? Oh tidak. Balas dendam umat Islam justru memberikan perlindungan terhadap orang Quraisy. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa mereka atau orang-orang banyak sekarang ketakutan dengan syariat Islam itu? Jadi kalau dalam satu negara syariat Islam itu dilaksanakan, ada kelompok-kelompok yang takut bahwa syariat Islam itu takut dijadikan dasar sikap baik individu maupun lembaga dan menerima syariat Islam itu. Kenapa? Karena syariat Islam itu menutup peluang orang sombong, menutup peluang orang korupsi, orang yang membunuh harus dibunuh, begitu. Jadi sangat fair. Nah sekarang orang menolak dengan syariat Islam itu. Apalagi kan ada gejala-gejala menolak Arabisme begitu. Jadi Arabisasi itu mereka tolak, yang berbau-bau Arab mereka tolak begitu. Itu cukup tidak masuk akal begitu. Nah, anak-anak sekalian, dari peperangan itu di Mekah umat Islam memenangkan Fathul Mekah itu dengan berbagai sebab. Nah, Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menyerah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menyatakan keislamannya. Setelah Abu Sufyan memeluk Islam, ia diberi kehormatan oleh Rasul dengan menyatakan, barang siapa di antara kaum Quraisy yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka akan aman. Kemudian barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka akan aman. Barang siapa yang akan menutup pintunya, juga akan aman pula begitu. Jadi menutup Masjidil Haram, membuka Masjidil Haram, dia akan aman. Ini jaminan-jaminan yang disampaikan akibat positif dari Fathul Mekah. Jadi kemenangan Islam itu justru tidak dengan pertumpahan darah, tapi dengan persahabatan, dengan kekeluargaan, dengan perlindungan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan pada kaum muslimin anak sekalian. Lalu Rasulullah SAW di Masjid Tanim disebut juga dengan Masjid Sayyidah Aisyah. Jadi si Rasulullah dan ibu muslimin Ummu al-Mu'minin terletak 7,5 km lah sebelah utara Masjidil Haram di pinggir jalan antara Mekah dan Madinah, dan merupakan batas suci paling dekat. Jadi Masjid Tanim ini merupakan tempat berikhramnya Sayyidah Aisyah ketika ia hendak umroh pada pelaksanaan haji perpisahan atau haji wada, yaitu pada tahun 9 Hijrah. Nah, bangunan Masjid Tanim diperbarui pada masa Khadim Al-Haramain Al-Syarifuddin atau pelayan dua tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu Raja Fahd
Ibn Abdul Aziz dengan luas keseluruhan termasuk halaman parkir dan lain sebagainya mencapai 84.000 meter persegi dan menghabiskan biaya sekitar 100 juta real gitu. Nah, sedangkan luas Masjid Tanim hanya 6.000 meter persegi yang dapat menampung sekitar 15.000 jamaah. Wah, hebat sekali ya, besar, 15.000 jamaah. Dan kalau di masjid kita kan hanya 3 baris paling. Jadi masjidnya besar, itu yang biasa melaksanakan sholat wajib itu cuman misalkan 3 baris. Ini 15.000 jamaah siap ditampung di Masjid Tanim. Nah, menuju Ka'bah untuk melakukan, dan nanti dalam luas masjid yang 6.000 meter persegi itu dan menampung sekitar 15.000 jamaah itu menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf dan salat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu beliau menghancurkan berhala, anak-anak sekalian, yang ada di dalam Ka'bah. Berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya itu dihancurkan oleh kaum muslimin, bahkan oleh tangan Rasul sendiri begitu. Nah, pada waktu penghancuran turunlah ayat surat Al-Isra ayat 81 itu, yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Jadi kebatalan pasti akan lenyap. Nah, anak sekalian, Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah sedangkan kaum Quraisy berbaris di Masjidil Haram menantikan apa yang akan dilakukan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan engkau saudara yang baik dan anak dari saudara yang baik pula." Rasulullah berkata, "Pergilah, kalian telah bebas." Hebat, Rasul membebaskan kelompok-kelompok yang telah menzolimi umat Islam. Bahkan Rasulullah telah memberikan teladan yang agung dalam memaafkan musuh-musuhnya yang telah menyiksa, menyakiti, membunuh para sahabat dan mengusir dari kampung halamannya. Tapi setelah penaklukan kota Mekah, anak-anak sekalian, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah melaksanakan haji dan itulah satu-satunya haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang, dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. Nah, anak-anak sekalian, bahan pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang wafatnya Rasulullah. Justru Rasul wafat ketika Islam telah menang dan Rasul jadi panutan, orang sedang merindukan. Maka pertanyaannya, akankah ketika kita wafat dirindukan? Wallahu alam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW yang senantiasa membuat kebaikan, gitu, membuat kebaikan dan memperjuangkan al-Islam, memberikan perlindungan, memperluas silaturahim dan segala macam. Insya Allah. Maka tentu ini menjadi bagian yang harus kita kaji bersama. Itu saja anak-anak sekalian, nanti bahasan wafatnya Rasulullah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kekuatan, kesehatan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.